Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hidratul Azlini, PG PAUD semester 4. Di sini saya akan membuat tugas UTS pada mata kuliah konsep dasar musik dan gerak yang diampu oleh Pak Sandi Ramdhani MPD. Baiklah teman-teman, marilah kita simak bersama-sama. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas 4 poin saja. Yang pertama, pengertian musik dan gerak untuk anak usia dini. Yang kedua, jenis-jenis musik menurut peran dan fungsinya. Dan untuk poin ketiganya adalah pentingnya musik dan gerak untuk anak usia dini. Dan yang terakhir adalah aspek musik dan gerak pada anak usia dini. Marilah kita bahas bersama-sama. Baiklah teman-teman, untuk poin yang pertama adalah pengertian musik dan gerak. Apa sih itu musik dan gerak? Untuk pertama kalinya kita akan bahas musik dulu ya. Musik adalah salah satu cabang yang tergolong dalam seni pertunjukan. Dan pada musik itu tersendiri akan terwujud dengan adanya bunyi. Jadi dengan kata lain, media musik atau bahan untuk terwujudnya musik itu adalah bunyi. Dan di dalam musik tersebut ada 3 faktor yang terkandung. Yang pertama faktor waktu, yang kedua faktor ruang, dan yang ketiga faktor tenaga. Baiklah untuk pembahasan pengertian musik dan gerak. Jadi untuk pengertian musik dan gerak tersebut adalah seni yang paling akrab bagi anak usia dini dikarenakan musik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua, yang dimana poin tersebut adalah jenis-jenis musik menurut peran dan fungsinya. Baiklah kita akan bahas bersama-sama. Pada poin kedua, jenis-jenis musik dan gerak di sini ada 4 poin juga yang akan dibahas. Yang pertama adalah jenis musik menurut sumber bunyi, dan yang kedua adalah jenis musik berdasarkan penciptanya. Dan poin yang ketiga adalah jenis musik yang lahir berdasarkan tatanan masyarakat, dan yang terakhir adalah jenis musik menurut fungsinya. Jadi untuk 4 poin tersebut kita akan bahas bersama-sama lagi supaya kita lebih mengerti. Oke, untuk jenis musik pada sumber bunyi, di sana ada 2 hal yang terkait. Yang pertama, musik vokal. Musik vokal berasal dari kata voce dari bahasa Itali atau voice dalam bahasa Inggris, yang berarti suara yang dihasilkan oleh organ tubuh makhluk hidup, yakni manusia dan binatang. Dan yang kedua adalah musik instrumental, yang dimana musik yang sumber bunyinya bukan berasal dari makhluk hidup, tetapi berasal dari benda atau alat musik yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Musik instrumental juga merupakan komposisi musik yang tanpa adanya lirik atau vokal dalam bentuk apapun. Dan untuk poin yang kedua, pada jenis musik dan gerak yang terdapat di sana itu jenis musik menurut penciptanya. Ada 2 hal juga yang dibahas. Yang pertama, musik seni. Musik seni ialah musik yang diciptakan untuk keindahan musik itu sendiri. Dan yang kedua adalah musik programatis. Yang dimana musik yang diciptakan kebutuhan mengiringi sebuah karya musik serta memiliki rancangan yang programatis. Untuk poin yang ketiga pada jenis musik dan gerak, yaitu jenis musik yang lahir berdasarkan tatanan masyarakat, yang dimana maksudnya adalah pengertian klasik yang lainnya biasanya diartikan sebagai musik yang serius dan memiliki nilai keindahan tinggi. Pada zaman itu musik ini biasanya dimainkan di tempat-tempat tertentu saja, yaitu di lingkungan istana atau kerajaan. Sedangkan untuk musik tradisional biasanya dimiliki atau tumbuh pada kelompok masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Dan untuk jenis musik dan gerak yang terakhir adalah jenis musik menurut fungsinya. Menurut kegunaannya, musik dapat ditinjau dari berbagai sudut. Salah satunya adalah faktor sugesti, yang juga memiliki peranan yang cukup signifikan. Selain itu, belajar musik bagi anak usia dini sangat penting untuk proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga dapat membantu anak untuk lebih peka lagi terhadap nada serta meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia interaksi sosial serta pendidikannya. Jadi di sini teman-teman, kita harus benar-benar memahami apa sih fungsinya musik dan gerak untuk anak usia dini. Jadi untuk pembahasan terakhir ini kita harus benar-benar paham ya teman-teman. Pada poin ketiga, kita akan membahas seberapa penting sih musik dan gerak pada anak usia dini.
Seperti yang kita ketahui bahwa musik dan gerak adalah sarana bagi anak-anak untuk mengkreasikan ide, imajinasi, mengekspresikan diri. Selain itu juga untuk aspek perkembangannya lebih baik lagi ke depannya, seperti untuk mengontrol emosionalnya, sosialnya kepada masyarakat, untuk pelatihan bahasanya, untuk keseniannya juga lebih tepat sekali di sini. Dan selain itu juga kognitifnya juga, pokoknya 6 aspek perkembangan itu ada di sana, seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir yaitu aspek musik dan gerak untuk anak usia dini. Apa sih itu aspeknya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada aspek ini ada 5 pembahasan juga. Yang pertama di sana adalah dinamika, yaitu keras atau nyaring dan lembut atau halusnya suara. Yang kedua, tempo untuk menunjukkan lambat atau cepatnya lagu. Dan yang ketiga, nada atau pitch, tinggi atau rendahnya dalam sebuah lagu. Dan yang keempat adalah timbre. Timbre adalah warna suara. Timbre merupakan kualitas suara yang unik yang dihasilkan oleh alat musik atau suara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah harmoni. Harmoni adalah suatu urutan dari suatu arah lebih nada-nada yang diubah atau diulang. Biasanya 2 atau lebih bunyi musik dihasilkan secara bersama-sama untuk menghasilkan harmoni. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.